Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Thailand yang berjudul Finding the Rainbow. Drama yang disutradarai oleh James Tanadol Nuansut ini mengusung tema persahabatan dan juga romansa. Drama ini menceritakan tentang kisah seorang pria tampan bernama Non yang jatuh hati pada wanita menawan bernama Fern. Non merupakan seorang negosiator muda, ia selalu mendahulukan orang yang disayanginya dalam berbagai hal. Sedangkan sosok Fern seperti matahari, ia disukai semua orang karena kerap menyelesaikan masalah dengan senyuman. Non sangat kagum kepada Fern karena wanita tersebut telah berhasil melewati kekacauan dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan Black May pada tahun 1992. Hal tersebut merupakan awal dari perjalanan Fern dalam melalui peristiwa sejarah yang sangat penting. Non masih dihantui dengan penyesalan karena ia menganggap bahwa Fern selama ini telah tinggal di Amerika setelah bertahun-tahun lamanya. Ia menyangka bahwa Fern kala itu tidak mengikuti Non yang kembali ke Thailand setelah cukup lama tinggal di Amerika. Di Amerika, Non bertemu dengan Wilson yang merupakan seorang pengusaha muda. Ia memiliki selera humor yang kuat hingga membuatnya menjadi idaman banyak perempuan. Setelah perpisahannya dengan Non, Fern memiliki perasaan kepada Wilson. Namun setelah beberapa waktu berlalu, Fern kembali menghubungi Non untuk mengakui perasaannya. Begitupun sebaliknya, Non juga ingin mengungkapkan perasaannya kepada Fern, namun takdir kembali memisahkan mereka. Ketika Non hendak mengungkapkan perasaannya kepada Fern di saat bersamaan pula dengan pecahnya peristiwa WTC 911 pada tahun 2001. Karena hal tersebut, panggilan Fern pun seketika terputus sebelum Non mengungkapkan semua perasaannya dan membuat Fern masuk ke dalam daftar orang hilang. Nah, pada masa lalu, Fern dan Non ini adalah couple goals banget teman-teman. Jadi Non ini juga sudah sangat dekat dengan keluarga Fern, namun keluarga Fern ini bangkrut sehingga beberapa perabotan yang penuh dengan kenangan di rumah Fern ini harus dijual. Namun tanpa sepengetahuan Fern, ternyata Non ini menyimpan informasi kontak dari orang-orang yang membeli barang Fern dengan tujuan nantinya akan Non beli kembali ketika Non sudah memiliki uang, dan hal tersebut baru diketahui Fern bertahun-tahun lamanya di saat Non sudah berada dalam kondisi kesehatan yang tidak terlalu baik. Jadi Non ini se-effort itu teman-teman untuk bisa membahagiakan si Fern. Suatu hari Fern ini dihubungi oleh sahabatnya yang juga merupakan sahabat Non. Dia meminta agar Fern pulang ke Thailand meskipun cuma sebentar. Nah, dari sinilah kemudian Fern mengetahui semua fakta tentang Non selama ini. Awalnya teman-temannya ini tidak memberitahukan tentang kondisi Non. Mereka hanya mengajak Fern ke rumah lamanya. Jadi rumahnya ini sempat dilalang dulu pas masa-masa sulitnya Fern, dan Non berjuang banget untuk bisa mendapatkan rumah tersebut dan membuat isinya seperti sedia kala. Fern sempat tidak percaya saat memasuki rumah tersebut, semuanya terlihat sama padahal beberapa barang di rumah tersebut telah dia jual. Teman-temannya ini kemudian menceritakan bagaimana effort Non untuk memulihkan keadaan rumah tersebut. Teman-temannya juga memberikan sebuah kotak kepada Fern yang di dalamnya berisi buku harian Fern di masa lalu, foto-foto Fern dan Non, serta ada rekaman suara Non juga. Fern mendengarkan rekaman tersebut, membuka catatan harian miliknya dulu, dan hal tersebut membangkitkan kenangan Fern saat bersama dengan Non di masa lalu. Dan kehidupan mereka sangat bahagia, saling menyayangi dan melengkapi satu sama lain di masa itu. Dan setelah perpisahannya tersebut, Non ini sempat ke Amerika untuk menyusul Fern. Namun sesampainya di sana, Non melihat Fern sedang bersama dengan lelaki lain yang tidak lain adalah Wilson. Non pun kembali dalam keadaan hancur karena melihat belahan jiwanya sudah bahagia dengan laki-laki lain. Nah, sepulangnya dari sana, Non ini memperjuangkan pelelangan rumah Fern, dan tanpa sepengetahuan keluarga dan juga sahabatnya, ternyata Non ini sedang dalam kondisi kesehatan yang tidak baik-baik aja teman-teman. Jadi belakangan ini Non ini seringkali kehilangan tenaga pada otot-ototnya, dan dia sudah notice kalau ada sesuatu pada dirinya. Namun dia tidak menceritakannya kepada siapapun karena Non ini tipe yang tidak ingin merepotkan orang lain dan tidak ingin membuat orang lain mengkhawatirkan dia gitu. Nah, Non juga sering kehilangan keseimbangan dan terjatuh bahkan saat sedang bermain dengan teman-temannya. Namun pada saat itu teman-temannya ini gak ada yang notice dan menganggap hal tersebut hanya lelucon. Mereka bahkan mengejek Non dan mengatakan Non terlalu banyak minum alkohol.
Karena semakin hari Non merasa kondisinya semakin memburuk, Non pun memberanikan diri untuk pergi ke dokter. Dan benar saja teman-teman, Non ini divonis menderita penyakit ALS atau amyotrophic lateral sclerosis, dan sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Beberapa terapi hanya mampu memperpanjang hidup seseorang yang menderita penyakit ALS ini, namun tidak mampu menyembuhkannya. Oleh karena itu, Non yang merasa hidupnya di dunia tidak akan lama lagi berusaha melakukan yang terbaik dan mempersiapkan semuanya. Jadi Non ini udah well prepare banget untuk pergi teman-teman. Dia mengurus tabungan untuk ibu dan adiknya, dia membelikan mobil untuk adiknya. Pokoknya dia tuh melakukan yang terbaik untuk bisa membahagiakan keluarganya. Non juga mati-matian untuk bisa memenangkan pelelangan rumah Van karena dia merasa di rumah tersebut semua kenangannya dengan Van tersimpan. Dan scene ini adalah puncak ketika kondisi Non ini semakin melemah. Dia itu tiba-tiba terjatuh saat berjalan, dan pas scene ini dia tuh benar-benar tumbang yang kemungkinan terbesar dia tidak akan bisa berjalan lagi. Ibu dan adik Non menangis melihat kondisi Non yang selama ini selalu menjadi pahlawan bagi mereka harus tumbang dengan kondisi yang sangat menyakitkan. Dari sini juga teman-temannya tahu tentang kondisi Non yang sebenarnya. Non menitipkan perusahaan dan semua hal yang sudah tidak bisa dia handle lagi kepada teman-temannya. Non menjelaskan kondisinya kalau dia tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Non sudah tidak bisa berjalan, bahkan suatu saat Non ini bisa buta karena penyakitnya. Karena keadaan Non yang semakin kritis, teman-temannya pun berinisiatif untuk meminta Van agar pulang sebentar ke Thailand. Setelah mengetahui semua tentang perjuangan Non, teman-temannya ini kemudian mengajak Van untuk melihat Non di salah satu kamar di rumah tersebut. Van melihat setiap sudut di ruangan tersebut, juga melihat tubuh Non yang penuh dengan alat medis. Sambil mengumpulkan keberanian, Van perlahan mulai membuka tirai di hadapannya dan dia mulai berjalan ke arah Non. Dan di sini Non ini sudah tidak bisa melihat teman-teman, makanya dia tuh nggak tahu kalau di sana ada Van. Baru setelah Van ini berbicara, Non mengetahui kehadiran Van. Van sangat terpukul melihat kondisi Non, dan Van berkali-kali memanggil nama Non, namun tidak ada respon yang berarti. Non hanya meneteskan air mata. Melihat kondisi Non, Van tidak dapat melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menangis di sisi Non dengan sedikit penyesalan karena selama ini dia bahkan tidak mengetahui kondisi Non. Dan di saat Non masih memiliki kemampuan untuk menggerakkan badannya, Non ini sempat berbicara dan merekam suaranya dan mengatakan bahwa Non ini sangat mencintai Van. Gitu mendengar suara Van, Non kembali teringat masa-masa bahagia dia bersama dengan Van dulu, di mana Non ini juga sempat mengungkapkan bahwa dia menyukai Van. Van yang merasa kesal karena Non tidak meresponnya sedikit meninggikan suaranya dan memberikan penegasan bahwa Van ada di sana. Van kembali menangis yang membuat teman-teman Non yang lain ini juga ikutan menangis gitu. Mereka sedih banget melihat keadaannya si Non. Selama ini Non ini selalu menunggu kepulangan Van, namun saat Van ini pulang, Non sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.